Sebagai aktivis gereja, saya waktu itu meyakini bahwa agama saya yang waktu itu adalah yang paling benar. Kalau saya sering debat, paling tidak saya harus punya pengetahuan tentang agama Islam waktu itu. Biar saya tahu di mana nih mau nyerangnya. Download aplikasi Quran bukan untuk cari kebenaran Al-Quran, cari kesalahan Al-Quran. Ada kelompok yang disebut pengikut-pengikut Yesus. Atau kalau dalam Al-Quran saya baca itu ada namanya kelompok apa ini namanya? Hawariyun. Karena istri saya Muslim. Yang murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita tetap konsisten untuk mendakwahkan atau berkontribusi di dalam dakwah dengan menyebarkan kisah-kisah inspiratif dan motivatif dari saudara-saudara kita yang memang mereka itu belum lama itu bersyahadat. Alhamdulillah kali ini kita sudah berada di daerah Bekasi dan sudah bersama sama seorang yang luar biasa sepak terjangnya, baik di sebelum Islam sampai sekarang sudah Islam pun sepak terjangnya sudah luar biasa. Karena kita ingin sekali memberikan kisah-kisah pahlawan ini kepada para sahabat wakaf atau para subscriber semuanya, agar bisa mempertebal keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita, terutama yang Muslim dari kecil ini, itu tidak kalah dengan teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang bukan Islam dari kecil. Bersama kami sudah bersama Ustadz Anugrah Om. Kalau dari namanya ya pasti udah tahu lah ya. Mungkin di thumbnail juga udah kita spill gitu. Ada kata-kata Om. Coba beliau langsung saja kita sapa Ustadz Anugrah Om. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali nih Pak. Ustadz asli mana? Saya lahir di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Pasti darah Palu. Kalau darah sih bercampur, karena ayah saya dari Dayak ex Chinese. Dayak ex Chinese. Yes. Berarti Dayaknya itu berarti Kalimantan kan? Kalimantan. Barat, Timur, Daerah Banjarmasin. oh Banjarmasin. Asli Dayak berarti bapaknya. Enggak asli juga, mix sama Chinese tadi. Mix sama Chinese Ya. tadi. Kita ingin tahu Ustaz, bagaimana perjalanan spiritual Antum dari mulai awal dulu, pasti kan Kristen Protestan atau apa? Dulu saya itu bukannya Kristen biasa ataupun Katolik. Kami menyebutnya karismatik. Ini dia. Karismatik. Mungkin bisa diceritakan kan secara detail gimana tuh proses perjalanan spiritual Antum itu sampai sekarang itu seperti ini. Baik. Sebenarnya ceritanya cukup panjang ya, karena berproses gitu. Nggak instan. Allah memberikan saya hidayah tuh enggak sehari semalam tiba-tiba jadi gitu, enggak. Tapi berproses yang panjang. Sebelumnya background saya seorang yang aktif di gereja, atau mungkin boleh disebut aktivis gereja. Yes. Nah, sebagai aktivis gereja, saya waktu itu meyakini bahwa agama saya yang waktu itu adalah yang paling benar. Sehingga melihat semua kepercayaan yang ada bahwa kayaknya ini keliru. Apalagi di saat-saat itu ada framing-framing yang membuat khususnya agama Islam itu terlihat buruk. Maka saya salah satu orang yang terkena yang namanya Islamophobia. Jadi bagi saya itu Islam itu menakutkan. Islam itu buruk. Islam itu teroris. Islam itu bom bunuh diri. Itu yang saya tahu dulu. Makanya waktu itu ketika saya misalnya jalan-jalan di mall dengan keluarga, tiba-tiba masuk seorang yang misalnya berpakaian muslim, berjanggut, menggunakan surban, saya akan mengajak keluarga saya untuk kita keluar aja sih, kita pindah ke tempat perbelanjaan yang lain. Kenapa? Karena saya takut tiba-tiba meledak. Takutnya tiba-tiba meledak gimana? Ya, karena Islamophobia gitu. Karena ya saat itu memang banyak kejadian-kejadian seperti itu kan, framing-framing tentang bahwa Islam itu teroris. Berangkat dari situ, saya pengen nih ngajak
saudara-saudara, khususnya yang waktu itu saya pandang salah kan, teman-teman muslim. Keliru nih mereka. Kenapa sih mereka ngikutin agama yang salah? Agama yang anarkis, agama yang merusak, agama yang sama sekali nggak memperlihatkan kebaikan. Sedangkan kepercayaan saya yang dulu itu kan penuh dengan cinta kasih. Nah, sementara yang ini kok penuh dengan kekerasan gitu. Kayaknya perlu nih saya ngajakin mereka untuk mengenal keyakinan yang menurut saya waktu itu benar. Maka saya sering ngajak berdebat, ngajak diskusi. Atau agama? Yes, ngajak diskusi kan dalam usaha untuk penyelamatan gitu. Penyelamatan, iya. Penyelamatan bukan misi apa-apa, sayang misi penyelamatan karena pengen mereka kenal nih sama yang benar gitu. Nah, maka dari situ saya mikir nih, kalau saya sering debat, paling tidak saya harus punya pengetahuan tentang agama Islam gitu. Biar saya tahu di mana nih menyerangnya, di mana nih sisi-sisi buruknya gitu. Nah, saat itu mulailah saya membuka Al-Quran. Waktu itu pertama kali Al-Quran itu Kristen buka Al-Quran. Ya, Kristen buka Al-Quran, download aplikasi Quran. Download aplikasi Quran bukan untuk cari kebenaran Al-Quran, cari kesalahan Al-Quran. Gimana nih yang bisa dibahas nih biar orang-orang sadar bahwa isi kitabnya salah. Download aplikasi Al-Quran. Saya mulai dari membaca waktu itu terjemah surah Al-Fatihah, kemudian lanjut ke terjemah surah Maryam. Karena kan belum bisa baca Arab, jadi terjemah aja. Kenapa baca surah Maryam? Karena waktu itu saya tertarik membandingkan kisah Yesus dalam versi Injil atau Alkitab dan Nabi Isa dalam versi Al-Quran. Maka saya baca surah Maryam, karena di situ ada kisah itu. Berproses dalam membaca itu ternyata membuat saya semakin asik dengan Al-Quran. Akhirnya proses yang mungkin waktu itu saya menyangka ini singkat, ternyata panjang, membutuhkan waktu hampir 2 tahun. Di proses hampir 2 tahun itu ternyata Allah yang Maha Baik membuat saya sadar itu bahwa saya keliru. Niat mencari kesalahan, ternyata Allah menunjukkan kebenaran. Kayaknya saya keliru nih di keyakinan saya yang lama nih. Kayaknya saya ini sih kayaknya benar gitu. Nah, akhirnya mulai galau, udah mulai nggak konsen di kegiatan-kegiatan agama yang lama itu, udah nggak konsen, udah nggak fokus gitu. Karena udah mulai kontraksi otak itu. Otak udah mulai kontraksi. Kayaknya saya yang salah. Nah, berproses akhirnya sampai pada satu titik saya sadar bahwa saya ngaku bahwa saya keliru. Saya meyakini mulai hari ini tidak ada Tuhan selain Allah. Bahwa yang dikatakan di agama saya Tuhan, menurut saya bukan Tuhan. Itu utusan atau nabi, rasul. Tuhan yang benar adalah Allah. Maka tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi belum nyambung ke Muhammad Rasulullah. Baru ibarat kata syahadatnya baru setengah aja. Iya. Beriman kepada Allah, tapi belum beriman kepada Nabi Muhammad. Saya beriman kepada Allah melalui jalannya Nabi Isa. Begitu pemahaman saya waktu itu. Karena di dalam Alkitab saya di agama yang lama itu ada kelompok yang disebut pengikut-pengikut Yesus. Atau kalau dalam Al-Quran saya baca itu ada namanya kelompok apa namanya? Hawariyun. Kelompok Hawariyun. Nah, saya memposisikan saya di kelompok Hawariyun. Saya beriman kepada Allah, tapi melalui jalannya Nabi Isa. Karena saya nggak kenal Muhammad. Siapa tuh Muhammad? Yang saya tahu tentang Muhammad buruk. Beliau orang yang tukang kawin, nikahin anak di bawah umur, framingnya nggak bagus ya. Saya ikutin Nabi Isa aja. Berjalan beberapa waktu, saya mikir lagi. Dulu, coba Pak.
saya mikir lagi gitu. Kalau saya jadi hawariyun, teman-teman saya yang berpaham seperti ini ada nggak? Ya, apa cuma saya sendiri gitu? Nah, dan ternyata nggak ada gitu, cuma saya sendiri aja. Terus tempat ibadahnya di mana? Nggak ada nih. Kayaknya ada masalah nih kalau kayak gitu kan. Saya sendiri aja berarti. Ada di situ saya tertarik lagi untuk belajar, mencari tahu siapa tuh Muhammad, apa sih yang diajarin. Nah dari situ akhirnya belajar atas izin Allah dipertemukan dengan seorang habaib dari kota dari Tanggul. Kalau nggak salah dia itu keturunan dari Habib Soleh Tanggul. Akhirnya singkat cerita, Allah pertemukan dengan beliau, saya bisa diskusi dengan beliau kurang lebih hampir 1 minggu. Jadi 1 minggu itu saya ganggu beliau setiap hari, mulai dari kurang lebih malam jam 8 sampai subuh, sampai jam 5 subuh. Nanya sepuasnya, sesuka hati saya, siapa sih itu Muhammad, dan beliau sabar menjelaskan dengan cara saya waktu itu bertanya, ya kurang ada, kurang sopan, dan memang pun nggak kenal akhlak yang seperti yang diajarkan Islam. Beliau sabar menjelaskan selama kurang lebih seminggu. Akhirnya saya punya gambaran, oh Muhammad itu kayak gini. Setelah dari situ beliau balik, saya masih terus mencari tahu dari kajian-kajian sirah, dari kitab-kitab sirah, belajar gitu. Oh ternyata ketemu bahwa apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu sama dengan apa yang diajarkan Nabi Isa atau Yesus. Apa kesamaannya? Sama-sama mereka mengajak manusia untuk beriman dan menyembah Allah. Hanya ada perbedaan bahwa di zaman Nabi Muhammad ibadahnya sudah disempurnakan, ada sholat 5 waktu, ada syariat yang sudah lengkap. Sedangkan di zamannya Nabi Isa syariatnya belum lengkap. Maka Nabi Muhammad dikatakan dalam Islam diturunkan untuk menyempurnakan agama, diantaranya menyempurnakan akhlak. Sampai di titik itu, oke, saya mau syahadat. Akhirnya carilah di mana nih saya bisa syahadat. Akhirnya terdengar satu nama waktu itu. Saya nggak tahu kan mau kemana syahadat, gimana caranya. Hanya tahu waktu itu ada satu nama, yaitu Habib Soleh Rotan di Palu. Saya nyampaikan ke teman saya, tolong carikan saya di mana tempat beliau. Saya pengen ketemu beliau. Singkat cerita, dengan berbagai tantangan, dengan berbagai episode yang berjalan, akhirnya ketemu dengan beliau. Alhamdulillah langsung disyahadatkan sama beliau waktu itu, kalau saya nggak salah malam hari, kurang lebih sekitar jam 11 malam. Saya bersama istri dan anak saya waktu itu usianya baru 1 tahun. Kurang lebihnya. Itu 2018. Itu anak dan istri langsung putus artinya? Nggak langsung, maksudnya ketika saya udah oke, keluarga tuh belum langsung ya kami ikut, enggak, karena kan yang belajar saya. Nah mereka belum tahu secara penuh. Mereka tahu saya belajar, tapi mereka belum sepenuhnya tahu alasan-alasan detail saya. Sehingga butuh waktu lagi beberapa bulan untuk saya ngobrol dengan istri, meyakinkan dia bahwa Islam itu agama yang benar. Karena dia udah punya trauma juga, karena istri saya Muslim. Oh, Yang murtad. Karena melihat Islam tidak mencerminkan kebaikan. Dia ngikuti majelis taklim, tapi orang-orang di majelis taklim gak ada yang care, gak ada yang peduli. Masing-masing sibuk aja dengan kehidupannya, masing-masing duduk aja sibuk dengan apa yang dianggap penting. Sehingga ketika dia bergaul, bertemu dengan teman-teman dari agama sebelah, dia merasakan kenyamanan. Dia merasakan kayaknya ini yang benar. Mereka ini baik, mereka ini care, mereka ini peduli. Apalagi di saat itu mungkin pemahaman dia tentang Islam juga masih minim. Sudah, akhirnya pengaruh lingkungan itu dia murtad. Jadi
Jadi bukan karena saya, memang dia merasakan kenyamanan gitu. Jangan susah dulu ya. Iya. Karena beliau. Khawatir nih netizen nanti, wah ini gara-gara usaha. Ayo Pak. Setelah itu berproses selama beberapa bulan, akhirnya dia oke, mau syahadat. Anak saya juga 1 tahun ikut syahadat bareng. Masya Allah. Karena sebenarnya kan kalau kata Al-Quran, semua manusia itu fitrah. Ya. Islam itu anak saya itu masih fitrah sebenarnya. Saya aja gitu ngerusak dia. Tapi alhamdulillah atas izin Allah mengizinkan semuanya balik ke jalan Allah. Alhamdulillah. Berarti mungkin gini sebenarnya, ketika antum masih di agama sebelah, seaktif apa antum di agama sebelah? Seaktif apa? Cukup aktif. Cukup aktif. Saya sempat jadi seorang full timer. Saya dapat fasilitas tempat tinggal. Saya juga dapat fasilitas insentif bulanan. Saya dapat fasilitas catering makan. Saya dapat fasilitas belajar. Saya dapat fasilitas kendaraan. Jadi secara kebutuhan kehidupan sehari-hari ya, waktu itu udah cukup. Bahkan gaji ya tinggal kita pakai buat jalan-jalan aja. Makan dulu ada apa? Ya, bahkan udah ada catering. Full time itu bintang? Detailnya ya kalau kayak kantor ya, pegawai gitu. Pegawai ya? Pegawai Di gereja itu ya? Iya, kerja ngurusin sesuai bidangnya gitu. Ngurusin misalnya laporan, ngurusin program. Back office, back end. Ya, office bagian office gitu lah. Office kayak gitu lah ya. Jadi full time itu istilahnya adalah ya pegawai gereja gitu ya. Ya, Kalau di masjid kan ada pegawai masjid atau marbot gitu. marbot gitu. Tapi kalau marbot kan biasanya cuma ngurusin Bersih-bersih. ya, mereka cuma bersih-bersih, nggak mendetail gitu. Nah kalau di agama yang lama itu detail, itu ngurusin laporan, ngurusin keuangan, ngurusin program, ngurusin apa yang bisa dibuat nih untuk bisa memberikan manfaat gitu. Jadi emang udah kayak kantor lah, profesional banget. Besar ya. Siapa tadi si antum sampai tertarik itu dulu ya Ya, karena emang fokus, profesional dan totalitas. Terus kemudian bisa full timer, kemudian dapat beberapa privilege kan, tapi banyak juga fasilitas. Kemudian pernah nggak sih antum dulu tuh ya memurtadkan orang ya dulu? Memurtadkan orang secara langsung enggak, tapi ikut dalam bukan upaya memurtadkan, karena kalau di sebelah itu sebenarnya nggak ada tujuan untuk ayo nih sebanyak-banyak kita cari orang untuk dimurtadkan gitu, nggak ada. Lebih ke ayo nih sebanyak-banyaknya orang kita ketemu untuk memberikan manfaat ke mereka. Tapi dari memberi manfaat itu kan bisa akhirnya orang karena udah dapat manfaat, kenyamanan, ya bisa terjadi kayak istri saya tadi murtad jadinya. Nah, ikut dalam kegiatan seperti itu ya pernah. Misalnya ada kalau di agama sebelah kan jadi larang pacaran. Iya. Nah, misalnya ada nih teman kita punya pacarnya ada kasus masuk penjara. Nah, kami dapat informasi bahwa pacar si dia nih lagi di penjara. Ya udah kita jadwalin seminggu sekali misalnya kita jenguk gitu. Bawain dia sesuatu, bawain makan, bawain minum, bawain apa yang sekiranya dia butuhkan lah gitu. Kasih dia perhatian, kasih dia rasa bahwa ada yang peduli dengan dia, agar dia nggak semakin terpuruk, gitu tujuannya. Tapi hasil dari situ biasanya begitu dia keluar dia murtad. Biasanya karena kan selama dia di penjara nih, tetangganya nggak jenguk, orang tuanya nggak jenguk, teman-temannya nggak jenguk, mohon maaf, ketua majelis taklimnya nggak jenguk, mohon maaf lagi, pak imamnya, ustadznya, tempat dia biasa sholat nggak pernah menjenguk dia. Maka yang dia rasakan baik, teman-teman ini walaupun akidahnya berbeda, tapi mereka jenguk saya, mereka bawain saya roti. Sebenarnya bukan rotinya, tapi dia butuh ada orang yang
memberikan dia kepedulian. Kan kita butuh itu, kita ini makhluk sosial, nggak bisa sendiri. Nah akhirnya hal-hal itu membuat dia mungkin, karena di sini dia melihat gambaran yang baik, di sebelah dia melihat katanya Islam baik, tapi nggak keras tuh, katanya rahmatan lil alamin, mana? Di sini katanya sesat, tapi buat mereka baik. Nah, gitu sih. Gitu ya. Ya. Berarti tidak secara langsung, tapi tersistematis gitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Biasa ya teman-teman kita yang itu ya. Ya sebenarnya kita harus kayak gitu. Betul. Nabi itu tuh kan totalitas banget tuh. Nabi Muhammad tuh totalitas, para sahabat tuh totalitas, para ulama, guru-guru kita tuh totalitasnya luar biasa. Kita aja yang nggak totalitas hari ini. Itu iya. Kebanyakan mikirin duit kan. Mikirin duit siapa yang mikirin? Nah kemudian gini kan, setelah memutuskan syahadat bersama Habib siapa tadi? Habib Sholih Rontah. Apakah itu langsung seperti Umar bin Khattab diutamakan kepada halayak ramai itu yang sudah Islam gitu? Terus gimana respon keluarga pada waktu itu? Kalau memberitahukan ke Umar kan langsung ke teriak kan nggak mungkin juga saya kayak gitu kan. Yang terjadi waktu itu media sosial aja, jadi saya posting di media sosial itu memang cukup ramai. Karena orang tahu saya orang yang aktif di sebelah tiba-tiba pindah, kenapa? Banyak orang berpikir karena ada masalah apa? Kenapa sampai begini? Apa masalah yang nggak bisa dibicarakan? Bukan masalah, nggak ada masalah gitu. Masalahnya ketika Allah menyadarkan saya mana yang menurut Allah itu benar dan mana yang menurut Allah keliru, itu masalahnya. Bukan masalah person, nggak ada masalah person. Berarti karena memang tidak ada masalah. Tapi tanggapan keluarga gimana? Kalau keluarga, khususnya ibu saya waktu itu ya, sebelum saya syahadat saya pamit dengan beliau. Ya. Jadi saya kurang lebih itu jadwal syahadatnya waktu itu malam itu udah janjian jam 8. Jadi jam 6 itu saya ke rumah ibu, menyampaikan ke ibu bahwa saya mau masuk Islam. Akhirnya terjadi perdebatan. Orang tua kan otomatis nggak terima, nanya kenapa. Terjadi perdebatan karena saya mesti jelasin, orang tua nggak terima, ya udah akhirnya panjang. Itulah yang membuat akhirnya sampai jam 10. Iya, karena ibu tetap aja awal-awal itu nggak mau, jangan. Sampai akhirnya ibu ngalah, ngomong aja ya terserah kamu. Udah, ketika udah terserah, udah jam 10 pergi, jam 11 sampai. Dan setelah itu hubungan dia kurang baik. Hubungan kurang baik dengan saya, dengan keluarga saya itu ya kurang baik. Iya. Bapak juga sama begitu juga. Responnya kurang baik. Tapi ya waktu itu saya hanya ingat kisah tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga akhirnya bukannya memilih, tapi akhirnya keadaan membuat dia harus memilih, mengikuti Allah atau dengan orang tua. Tapi biar gimana pun kita harus tetap milih Allah. Tapi bukan berarti kita benci dengan orang tua kemudian menyerang mereka atau memusuhi mereka. Saya berprinsip enggak, bahkan sampai akhirnya beberapa bulan lalu alhamdulillah orang tua saya itu sudah syahadat. Saya tetap berusaha untuk memperlakukan mereka dengan baik. Walaupun mereka misalnya nggak baik ke saya tetap harus baik ke mereka. Karena itu ajaran Nabi Muhammad. Nah, kenapa sih? Kalau tadi sedikit dari cerita yang bisa jelaskan, di sebelah itu kan memang sistematis betul ya, untuk dakwah mereka. Terus kemudian itu sudah berbagai fasilitas. Apa yang menguatkan itu? Benar. Ketika ada tawaran atau itu menemukan Islam ini, tadi misalnya udah nyaman, udah enak, itu terus sistematis ya. Kekuatan apa ini sampai pikiran itu yakin betul? Yakin betul bahwa Islam itu benar. Iya. Satu hidayah. Hidayah itu bagi saya kayak gini ya. Kita minum kopi. Ya. Waktu saya masih di sebelah,
kopi ini saya sebut sebagai teh. Sedang Ustadz dan kawan-kawan yang lain jelas melihat dan merasakan loh ini kopi. Tapi saya karena masih terhijab, masih terhijab oleh Allah, baca segala macam ayat itu, tetap aja bilang ini teh gitu. Walaupun dengan logika apapun teman-teman mencoba menyadarkan saya, atau misalnya dengan cara dakwah misalnya, tetap aja saya bilang ini teh. Sekalipun mungkin ada profesor ahli dalam bidang penelitian minuman mengatakan ke saya, enggak, ini bukan teh, ini kopi. Enggak bisa, saya melihat itu tetap teh. Oke. Dan saya ngerasain tetap teh. Padahal udah diminum ya? Ya, sampai ketika Allah yang maha baik membuka hijab, itulah hidayah. Membuka hijab itu, saya tiba-tiba tersadar gitu. Jadi proses belajar saya yang hampir 2 tahun tadi itu, nggak ada belajar ke ustadz mana, nggak ada. Emang belajar membandingkan 2 kitab itu sendirian. Ini gimana, ini gimana, di sini bilangnya apa, di sini bilangnya apa gitu. Itu sendirian aja di rumah gitu. Tiba-tiba Allah buka aja hijab itu. Kok bisa saya bilang kopi ini teh ya? Bertahun-tahun saya membaca analisis tentang perbedaan antara kopi dan teh. Tapi kok bisa nih saya bilang teh, padahal ini jelas-jelas kopi kayak gitu. Berarti analogi tentang keyakinan terhadap terhadap Yesus atau Nabi Isa sebagai Tuhan dan dia sebagai Rasul dalam Islam. Jadi hijab itu ketika dibuka, tiba-tiba sadar, kok saya nyebut dia Tuhan ya? Padahal kan dia nggak nyebut dirinya Tuhan. Iya. Kok saya nyebut dia Tuhan, gitu, ngikutin apa nih gitu saya. Nah itu akhirnya membuat saya semakin belajar dan mencari asal usul doktrin ini, kenapa sampai jadi kayak gini, pemahamannya kayak gini. Itu akhirnya panjang lagi, itu yang memakan waktu hampir 2 tahun tadi. 2 tahun. Tapi yang paling inti kalau dari pertanyaan tadi, ini hidayah. Hijab itu ketika dibuka, itu kita akan tersadar sendiri. Makanya saya dalam dakwah nggak usah ngotot gitu, nyampaikan aja hidayah milik Allah. Saya merasakan saat itu kalau saya berdebat dengan teman-teman muslim, walaupun mereka ngeluarin dalil A sampai Z, kalau Allah nggak buka hijab saya nggak bakal. Tapi begitu Allah mau buka hijab, nggak ada ustaz pun bisa. Hijabnya dibuka, paham aja Pak. Kopi, kenapa saya bilang teh? Ini bukan Tuhan, kenapa saya nyebut dia Tuhan? Yang Tuhan itu kan Allah. Nah, ketika antum membandingkan 2 kitab itu ya, di ayat yang mana spesifiknya itu antum menemukan itu tuh sebenarnya kopi bukan teh? Spesifik di ayat mana tuh saya lupa, karena kan kitab itu isinya cerita, cerita, peringatan, kabar baik, gitu. Jadi semuanya berhubungan. Berarti tidak spesifik satu ayat, tetapi banyak ayat yang antum pelajari, sehingga itu memberikan kesimpulan bahwa ini adalah kopi, bukan teh gitu ya. Jadi serpihan kebenaran itu tetap ada. Kan dalam keyakinan kita nih sebagai umat Islam, bahwa Alkitab yang sekarang, Injil yang sekarang itu udah nggak uri lagi, sebagaimana yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Oke, memang itu udah nggak ori, misalnya udah ada tambahan, perubahan dan sebagainya macamnya. Tapi ingat, Allah yang maha baik itu tidak mungkin menghilangkan kebenaran itu sampai jadi nol. Maka saya atas izin Allah ditunjuki oleh Allah bahwa dalam kitab itu masih banyak serpihan kebenaran yang ketika kalau kita pelajari dengan benar, dengan hati yang lurus, dengan niat mau cari kebenaran ya, bukan niat cari pembenaran, niatnya cari kebenaran, kita akan temukan kebenaran. Jadi saya menemukan Islam melalui kitab saya sebelumnya dengan membandingkan, oh ini kan kayak gini, ini bukan Tuhan gitu. Ini kan bukan kopi. Ini kan bukan kopi. Kopi. Ini bukan teh gitu. Berarti masih ada serpihan-serpihan kebenaran di kitab sebelumnya. Masih ada.
menurut saya. Ya, ya. Bisa tidak merekomendasikan teman-teman untuk baca itu. Saya tidak merekomendasikan, saya rekomendasikan baca Al-Quran. Al-Quran ya. Ya, Tapi takutnya salah paham. iya. Jangan. Artinya bukan berarti menyarankan untuk mempelajari kitab yang sebelumnya itu Iya. untuk menggali akidah atau keyakinan gitu kan. Tetapi hanya untuk mencari tambahan bukti kebenaran mungkin gitu Ustaz ya. Saya tidak menyarankan juga. Tidak menyarankan juga. Gak usah cari yang aneh-aneh. Al-Quran aja baca. Ya, Kalau betul. Al-Quran yang nggak pernah dibaca, nggak usah lah cari yang aneh-aneh. Ntar malah ini ya. Ikut. Malah nambah nama masalah lagi. Udah bener ya kan, wah sana lagi. Baik. Kemudian selanjutnya gini. Ketika Islam menjadi pilihan Ustaz sekarang, apa yang atau cita-cita apa ketika antum wah aku sudah Islam nih, gitu kan? Pastinya kan dengan background yang memang di agama sebelumnya aktif sekali gitu kan di gereja. Nah di Islam tuh mau buat apa gitu? Ke depan pasti kan punya cita-cita. Nah itu gimana tuh? Ya, saya mikirnya tuh gini. Kalau di kepercayaan yang keliru, saya nggak bilang salah. Keliru. Saya totalitas, berusaha profesional. Masa sih di keyakinan yang benar saya nggak ngapa-ngapain? Maka di keyakinan yang benar ini saya juga harus berbuat. Bahkan harus lebih totalitas daripada dulu. Bahkan harus lebih profesional, bahkan harus lebih banyak pengorbanannya. Itu aja. Makanya saya mikir saya harus ikut dakwah bukan karena saya pintar, bukan karena saya ahli tafsir, enggak sama sekali. Saya orang bodoh, saya nggak punya ilmu, kemampuan saya terbatas, pemahaman saya terbatas. Tapi ini sebagai jalan saya, sebagai cara saya menebus kesalahan saya dulu. Saya benci saya dengan Nabi Muhammad, benci saya dengan agama Islam, benci saya dengan azan. Harus saya balas atau saya tutupi dengan berbuat sesuatu untuk mengajak orang. Dua hal aja, mengenal Allah dan mengenal Rasul. Gak usah kenal sama saya nggak apa-apa, karena kenal sama saya nggak bisa ngasih syafaat. Iya kan? Apalagi kenal sama saya. Betul. Tugas saya mengajak sebanyak-banyaknya orang saat ini untuk kenal kepada Allah. Kenali siapa Tuhan yang kau sembah, kenali siapa teladan yang kau ikuti. Wajib. Nah, kemudian sebelum kita beranjak eskalasinya penjelasan antum sekarang di Islam ngapain aja nih gitu kan? Ya. Pasti kan banyak. Ini ngomong-ngomong keluarga sekarang ayah ibu yang dulunya masih Kristen itu apakah mereka ngikut antum atau masih tetap di agama yang lain? Nah, ini menarik. Ini spesial nih. Pertama kali nih saya bahas ngobrolin di channel Jadi merinding nih. TV. Merinding nih. Jadi alhamdulillah inilah keajaiban Allah. Hubungan saya dengan ayah dulu kurang baik. Singkat cerita tiba-tiba jadi baik. Ya nggak tiba-tiba juga sih. Ada wasilah-wasilahnya gitu, ayah sakit, terus saya jenguk dan sebagainya. Akhirnya emosinya menurun, Allah memperbaiki hatinya jadi baik dan sebagainya. Karena saya yakin Allah Maha membolak-balikan hati. Akhirnya saya jadi bisa berjumpa dengan ayah. Setelah sekian tahun saya nggak pernah jumpa dengan ayah, akhirnya saya bisa jumpa. Dan dalam keadaan emosi ayah itu udah menurun. Waktu itu saya udah nggak berani bicara macam-macam. Takut nanti salah bicara akhirnya jadi masalah. Udah ketika ketemu ayah, saya fokus saja berbuat baik. Jadi tiap ketemu ayah, tiap ketemu ibu, saya ikhtiarkan bawa sesuatu. Tiap ketemu ibu bawa kue, tiap ketemu ibu bawain apa yang dia suka, tiap ketemu ayah kayak gitu. Sampai pada satu saat ibu tuh lagi di tempat saya, di rumah saya, bareng sama anak saya dan cucu. Masuk waktu sholat zuhur kalau nggak salah, iya kalau nggak zuhur asar itu. Anak saya itu ngajak ibu saya, Oma, sholat, wudu dulu baru sholat. Karena anak saya masih waktu ibu saya sholat itu kan lebih 6 tahun.
Kan nggak tahu Iya, iya. masalah agama gitu, belajar aja. Nah ibu saya tiba-tiba mau. Nah, jadi saya nyampaikan, mah jangan main-main kalau mau sharing, kalau mau sholat yang benar harus muslim dulu. Gitu. Ternyata ibu benar-benar mau. Sesimpel itu aja, setiba-tiba itu aja Allah membolak-balik keadaan, membolak-balik hati manusia. Nggak ada ceramah, nggak ada tafsir Al-Quran, nggak ada apa-apa. Sesimpel itu. Saya tanya lagi, serius mah? Iya. Ya udah, saya syahadatkan di tempat. Di rumah saya syahadatkan di tempat. Setelah saya syahadatkan, kita langsung sholat bareng. Saya jadi imam sholat di rumah. Itu kejadian kurang lebih 10 bulan yang lalu. Itu tahun lalu ya? Iya. Ayah juga 10 bulan yang lalu. Nah, setelah itu ayah masih belum tahu nih kalau ibu saya udah Islam. Oh, masih sakit masih ya? sembunyi-sembunyi. Tapi ayah udah sembuh kan? Iya, ya katanya orang tua lagi. Oh iya, iya, iya. Ayah masih nggak tahu, masih sembunyi-sembunyi gitu. Mau ngomong kan nggak berani gitu, nanti jadi masalah lagi gitu. Ya udah, saya tetap diam aja, berusaha berbuat baik aja kayak tadi. Kalau ke tempat ayah sama ibu bawa kue, bawa sesuatu, nggak usah ngomong, bawa kue kasih, tanya apa ini kue, nanya kabarnya sehat apa, semua udah dia nungguin dia makan. Kalau dia nanya jawab, gitu aja. Selesai pulang, itu aja lakuin terus. Tiba-tiba sore ayah nelfon, malam bisa nggak ke rumah? Oh. Saya bilang insya Allah bisa, tapi saya masih ada kegiatan, saya selesaikan dulu. Akhirnya kurang lebih saya bisa ke rumah ayah itu jam 9 atau setengah 10 gitu. Sampai ke pintu malam gitu. Kan nggak salah. Malam begitu dibukain, ayah ngomong, kenapa baru datang? Saya bilang lagi masih ada urusan. Alhamdulillah udah selesai. Kenapa Pak? Ayah langsung ngomong gini, beberapa hari ini ayah mikir-mikir, kayaknya ayah masuk Islam aja. Saya kaget itu. Ini kok sesimpel itu ya? Sesimpel, setiba-tiba itu. Iya, iya. Gak ada apa-apa, gak ada. Langsung bilang mau masuk Islam aja. Saya tanya lagi, kenapa Bapak mau masuk Islam? Enggak, karena Bapak pikir-pikir masuk Islam aja. Ya sudah, malam itu kurang lebih, akhirnya setelah ngobrol-ngobrol setengah 11 atau jam 11 malam itu saya sadar. Setengah 11 malam. Iya. Nah itu kejadian kurang lebih sekitar 4 bulan yang lalu, kurang lebih. 4 atau 5 bulan yang lalu. Masih di tahun ini ya? Iya. Dan ini Ramadan kemarin, itu Ramadan pertama ayah dan ibu saya. Masya Allah, seneng banget pas itu. Makanya Ramadan kemarin saya nggak kemana-mana, nggak ada safar kemana-mana gitu. Di rumah aja saya ngajak ayah ibu saya ke tempat saya, kita puasa bareng, kita sholat tarawih bareng. Karena bagi saya ini momen, bagi saya ini doa saya, impian saya yang dari awal saya masuk Islam. Selalu saya minta kepada Allah, ya Allah orang tua saya, kasih orang tua saya hidayah. Karena saya takut gitu. Itu waktu orang tua saya belum Islam, saya takutnya apa? Saya ingat Rasulullah ketika mendoakan pamannya, terus turun satu ayat bahwa nggak boleh seorang yang beriman memintakan ampun kepada orang untuk orang yang jelas-jelas kita tahu dia nggak beriman kepada Allah. Itu menjadi pikiran saya gitu, ya Allah gimana kalau orang tua saya keburu wafat, mereka belum Islam, saya nggak bisa doain, saya nanti nggak bisa ketemu mereka di jannahmu ya Allah, gimana? Nah, sampai akhirnya Allah jawab. Masya Allah, sangat luar biasa maksudnya. Ya, akhirnya Allah jawab. Bagi saya itu satu kebahagiaan besar. Karena akhirnya saya bisa mendoakan orang tua saya. Dan insya Allah saya selalu doa, dan nanti ketika mereka wafat, husnul khatimah. Amin ya Allah. Itu adalah momen yang tercantik mungkin ya, Ustaz. Ya, bagi saya itu hadiah dari Allah bagi kehidupan saya yang udah Allah. Makanya saya bilang Allah tuh maha baik, nyelamatin saya, nyelamatin keluarga saya, anak saya, orang tua saya, gak bisa lagi saya balas. Semakin hari semakin baik. Ya, gak bisa saya balas kecuali
menjadikan hidup saya hanya untuk mengenalkan Allah dan Rasul. Itu aja. Ini bukan kisah termahek-mahek ya, tapi memang kisahnya cukup mengharukan Ustadz ya. Jadi harum. Karena memang yang namanya orang tua Ustadz ya, Ya. apalagi yang seperti antum diuji oleh seperti apa hal seperti itu sama Allah, itu kan menjadi sebuah hadiah besar lah ya dari Allah gitu kan. Luar biasa. Bagi saya itu mengalahkan segala-galanya, mengalahkan harta apapun. Nggak bisa ditukar dengan Nggak mau saya. Nggak mau. Kasih saya uang sedunia ini, tapi orang tua saya nggak muslim, nggak mau saya. Nggak usah gitu. Nggak usah. Gimana sekarang kabar ibu bapak? Alhamdulillah ibu baik. Saya bisa safar ke sini, didukung orang tua saya. Ayah ibu mendukung saya untuk saya belajar agama lagi, untuk bisa memberi manfaat bagi umat, bagi agama ini. Alhamdulillah. Mereka sangat support. Kan kalau misalkan bisa ini mohon maaf ya, bukan membandingkan ya, tapi kisahnya antum dengan Rasul gitu kan, Rasul kan paman yang tersayang itu kan nggak bisa gitu kan. Dengan antum yang orang tua itu alhamdulillah kan diberikan hidayah sama Allah, itu kan sebenarnya mohon maaf lebih beruntung kisah antum kalau dari sisi apa namanya hidayah seperti itu ya dibanding pamannya Rasul gitu ya. Dan pastinya itu kan membuat antum lebih bersyukur lagi kepada Allah. Sangat. Nah dari perasaan bersyukur ini, apa yang antum aplikasikan ke dalam Islam ini? Ada nggak? Yang saya aplikasikan ya berbuat baik. Berbuat baik. Saya sudah merasakan bagaimana mukjizat Allah. Saya sudah merasakan bagaimana Allah membuka hijab. Saya sudah melihat bagaimana Allah memperbaiki hubungan saya. Saya sudah melihat bagaimana Allah membolak-balikkan hati manusia. Yang bisa saya buat hari ini terjun dalam dakwah, menyebarkan rasa ini kepada orang. Saya sudah rasakan kasih sayangnya Allah kepada saya dan keluarga saya. Saya mau orang-orang di luar sana, saudara-saudara muslim juga merasakan bahwa Allah tuh sayang sama kamu. Allah tuh sayang banget sama kamu. Allah tuh pengen banget kebahagiaan buat kamu. Kalau ada yang pengen kebahagiaan bagi kita, kebaikan bagi kita, nggak ada yang lebih pengen kecuali Allah. Nggak ada sedikit pun niat Allah tuh pengen kita nih masuk neraka, kita nih tersiksa, hidup di dunia berantakan, tertekan. Nggak ada. Allah pengen kita bahagia, hidup muda, meninggal insya Allah masuk jannah. Itu yang dipengenkan Allah. Cuman kitanya yang nggak pengen. Contoh, kita ini disuruh sholat, kita yang nggak mau sholat. Nah, saya hanya mau menjadi wasilah. Mudah-mudahan nih saya bisa jadi wasilah, orang ketemu saya bisa rasakan rahmatan lil alamin. Orang ketemu saya ngobrol jadi tahu bahwa Allah itu sayang sama dia, jadi tahu bahwa Rasulullah itu mendoakan dia, itu sehingga dia mau sadar, oh iya benar ya, saya harus balik nih ke Allah. Apa sih yang kita cari? Kita nyari ketenangan. Gak ada yang bisa berikan ketenangan kecuali Allah. Kita nyari kebahagiaan, gak ada kebahagiaan kecuali dari Allah. Itu jadi yang saya lakukan hari ini dakwah, mengajak orang untuk kenal Allah dan Rasul. Di Palu saya ikhtiar bangun masjid, ikhtiar bangun pesantren. Buat apa masjid? Buat apa pesantren? Masjid biar jadi tempat kita ngumpul, sholat bareng, jadi base camp kita. Nggak usah kita jadikan bukan yang nggak boleh ya, bukan yang nggak boleh nongkrong di kafe, bukan nggak boleh asal manfaat. Ya. Tapi jauh lebih bagus kalau kita bisa ngumpul di masjid, ngopinya di masjid. Ngopinya di teras masjid, ngopinya di pesantren, ngobrol gitu, asik, barokah, bahagia, senang, enak. Nggak mungkin kan di pesantren sama masjid ngomongin tentang maksiat. Ya. Kalau di kafenya ada potensi kan. Dan insya Allah kalau di masjid kan pandangan kita lebih terjaga. Betul. Nah, tapi buat teman-teman yang masih suka nongkrong, ya nggak apa-apa. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Allah sayang kok, Allah tahu kita nggak mampu, minta.
Asal jangan kita membenarkan diri ya, akuin aja salah, ya Allah saya belum mampu, tolong mampukan saya. Ya udah, insya Allah nanti Allah mampukan. Iya. Nah, pengaplikasiannya itu dakwah itu seperti apa Ustaz? Apakah dengan antum keliling-keliling atau tadi kan udah tuh bangun masjid sama pesantren. Iya. Nah, selain itu ada lagi nggak? Selain itu sekarang ini saya sedang ikhtiar pengen bangun entah menyebutnya majelis atau mungkin organisasi atau komunitas. Bagi saya nama itu nggak penting. Yang penting adalah esensi dari untuk apa ini dibuat dan apa isinya. Ya, ini kayak kopi nih. Ya. Untuk apa dibuat kopi? Dan dari cangkir ini yang berisi kopi, manfaat apa yang didapat dari kopi ini? Jadi saya pengen buat, insya Allah mudah-mudahan satu komunitas, satu majelis yang isinya mempertemukan, mempersaudarakan semua umat Islam. Walaupun nggak mungkin semua ya, karena kapasitas sangat terbatas, ilmu juga sangat terbatas. Ya siapa aja yang saya ketemu, kita bisa gabung ke majelis ini. Di sini kita belajar bareng, di sini kita nggak cuma belajar tentang spiritual, di sini kita belajar tentang ekonomi, di sini kita belajar tentang digital, teknologi, di sini kita berbagi, di sini kita saling bantu. Esensi utamanya apa yang mau dibangun dalam komunitas ini, dalam majelis ini? Keluarga. Oke, keluarga. Gimana keluarga? Ya udah, pikir aja gimana nilai-nilai keluarga, saling sayang, saling peduli. Dan itu jangan cuma jadi narasi aja, jangan cuma jadi visi misi yang tertulis tapi nggak ada take actionnya. Saya berharap saya buat konsep bahwa orang yang gabung ke majelis ini atau orang yang gabung ke komunitas ini atau orang yang bertemu dengan anggota dari majelis ini harus merasakan yang namanya rahmatan lil alamin. Orang yang susah nggak cuma dibantu uangnya, tapi dibantu secara spiritual, misal doakan, dibantu dengan keilmuan, dibantu dengan support system, ditemani dalam merintis usaha, dibantu dalam promosi, dibeli dagangan. Jadi bukan cuma ya harus saling bantu. Kan kita lihat di mana Rasulullah itu mempersaudarakan para sahabat, mempersaudarakan kaum Ansor dan Muhajirin. Itu dipersaudarakan sama Rasulullah, nggak ada perbedaan. Maka kita pun yang hari ini udah dipersaudarakan sama Rasulullah. Saya ini sama Ustaz dipersaudarakan sama Rasulullah atas dasar apa? Atas dasar cinta karena Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang menjadi dasar cinta kita. Jadi bukan cinta karena ada apanya. Siapa ya dia? Banyak followersnya. Nggak banyak followersnya, malas. Kaya nggak dia? Jabatannya apa? Enggak. Saya mencintai antum karena Allah. Dan ada keutamaan kan? Ada hadisnya kan? Barang siapa yang saling mencintai karena Allah, ada keutamaannya. Nah itu yang pengen dibangun. Terus rasa persaudaraan, kita harus sadar kita ini udah dipersaudarakan. Siapa yang mempersaudarakan kita? Rasulullah. Harus saling sayang. Abu Bakar dan Umar dipersaudarakan dari kabilah yang berbeda, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Utsman dan Bilal bin Rabah, seorang yang berkulit hitam, dipersaudarakan oleh Rasulullah. Gak ada perbedaan, semua sama-sama ciptaan Allah, sama-sama hamba Allah, sama-sama disayang Allah, sama-sama pengikutnya Rasulullah. Itu harus kita sadari. Kita bangun satu komunitas yang seperti ini untuk saling memberikan manfaat, bukan untuk mengambil manfaat. Jadi kita menerapkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat. Itu aja ikhtiar saya. Ikhtiarnya saat ini semoga Allah mudahkan bisa membangun majelis tadi ini di Pulau Jawa. Amin ya rabbal alamin. Misalnya ya di Bandung atau di Jakarta. Yang penting di Pulau Jawa ya. Pulau Jawa. Kalau dapatnya di Bandung, alhamdulillah. Kalau Allah kasih tempat di Bandung, alhamdulillah. Karena mungkin orang berpikir mau hijrah ke Bandung, punya uang nggak, beli tanah, kan?
Saya simpel aja, saya nggak punya uang, tapi saya punya Allah yang punya tanah itu. Biasanya tinggal minta, ya loh ini kan tanah punya Allah, bagi Riki itu. Simpel itu ya. Simpel itu aja. Dunia ini ciptaan siapa? Iya. Dunia ini ciptaan Allah. Kota Bandung, kota Jakarta, ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Ini tadi sama yang punya. Benar ya. Simpel itu aja. Kalau Allah ridho, Allah mudahkan. Mudah-mudahan jadi wasilah amal soleh, mudah-mudahan bisa jadi jalan manfaat bagi saya Amin, juga, ya Allah. dan mudah-mudahan jadi jalan solusi, bisa jadi komunitas tempat gaul yang manfaat bagi umat, yang membuat umat itu bertumbuh. Bukan cuma spiritual yang tumbuh, ekonomi harus tumbuh, kecerdasan harus tumbuh, SDM harus tumbuh. Di sini kita berbagi ilmu, misalnya nih Bang Henry punya kemampuan di bidang multimedia, gabung ke komunitas ini, nanti ketemu anak muda yang pengen belajar multimedia tapi nggak punya biaya. Iya. Nah, gitu konsepnya ya. ketemu dalam komunitas, dia pengen belajar dan istiqomah dan komitmen, mau dibimbing, mau dibina. Bang Henry punya ilmunya, mau nggak ngajar? Mau. Udah ajarin gratis, mereka dapat ilmu free. Iya. Bisa mereka pakai, mau bikin konten, mau kerja, mau apa, manfaat untuk mereka. Asal jangan buat maksiat ya. Ya, nah, makanya tadi kita lihat komitmennya, sambil mereka diajarin. Jadi nggak fokus hanya spiritual aja, enggak. Karena semua ilmu itu harus kita pelajari. Dan itu punya kita. Ilmu ekonomi punya kita. Ilmu politik punya kita. Jangan mau dipisah-pisahkan sama pemahaman sekularisme. Nggak boleh. Memisahkan agama dari kehidupan. Memisahkan agama dari kehidupan nyata. Memisahkan ilmu yang katanya ilmu agama, hadis, Quran dan sebagainya dengan ilmu ekonomi. Nggak bisa. Kita ini hidup di dunia. Ini satu. Di zaman Rasulullah semuanya satu. Rasulullah membahas ekonomi. Ada fikih muamalah dibahas dalam Islam. Udah berarti semuanya satu, punya kita semua. Kita pelajari semuanya. Terjadikan manfaat untuk apa? Untuk dakwah, untuk agama. Jadi jalan menumbuhkan ekonomi, bantu orang. Kalau semua orang Islam kaya kan bagus. Iya benar. Ya? Bagus. Kaya, dermawan lagi. Kaya, dermawan, soleh. Bagus. Barokah Indonesia. Rahmatan lil alamin kan. Itu aja konsepnya. Ya perlu saya yang kaya. Ya kan? Kayak Rasulullah. Haruskah Rasulullah kaya? Rasulullah udah kaya. Tapi ketika fokus dalam berdakwah, kekayaannya itu habis untuk dakwah. Betul. Maka yang kayanya pindah. Yang kayanya adalah Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan. Mereka lagi yang kaya. Rasulullah udah mulai menurun ekonominya. Karena buat dakwah itu tadi. Karena udah fokus ke dakwah. Iya. Selain itu ada lagi nggak untuk peran dakwahnya di Islam setelah antum syahadat? Nulis. Ini? Iya. Udah berapa buku apa masih satu buku? Yang ditulis sudah ada beberapa. Yang udah cetak. Ini. Ya. Ini buku apa sih? Ini buku judulnya Dari Nol ke Fitrah. Dari Nol ke Fitrah. Oke. Hubungan mu'alaf dan sahabat hijrah. Ya. Boleh spill dikit nggak? Ini tuh apa gitu? Ya, kenapa buku ini ditulis? Berdasarkan pengalaman saya. Ketika masuk Islam kan bingung tuh mau belajar apa. Ada yang bilang belajar ngaji, ada yang bilang belajar sholat, ada yang bilang belajar muamalah biar nggak riba, ada yang bilang belajar wudhu. Jadi saya mau belajar yang mana? Ya kan? Nah, belajar dari situ dan belajar dari pengalaman dulu, sulit mencari orang yang benar-benar mau ngajarin kita. Karena hari ini orang pada sibuk dengan kepentingannya dia sendiri. Maka saya tulislah buku ini yang mudah-mudahan insya Allah bisa membantu teman-teman yang baru masuk Islam atau baru hijrah. Disusun step by stepnya, belajar ini dulu, kemudian belajar ini dulu, kemudian belajar ini dulu. Ini isinya dasar aja, isinya hal-hal dasar aja yang bisa bantu untuk menambah iman, menambah pemahaman, menambah informasi agar kita tahu bagaimana cara beribadah yang benar. Simpel-simpel aja, yang ringan-ringan aja. Berarti ini bukan hanya untuk
para mualaf ya, Iya, buat kita yang Islam dari kecil proper juga untuk kita baca ya. iya buat para turis. Para turis. Iya, turis turunan Islam. Kan biasanya Setelah baru lagi nih. ya, dari dulu nggak pernah sholat gitu kan, kebanyakan main, kebanyakan nongkrong, dikasih hidayah sama Allah, pengen hijrah, udah hijrah, bingung belajar apa nih saya. Iya. Tapi untuk turis dan Turki turunan kiai. Masya Allah. Masya Allah. Nah ini kan sudah tercetak nih. Kalau saya ingin mendapatkannya gimana tuh? Kalau ingin mendapatkannya, hubungi aja Instagram saya. Apa tuh Instagram? Anugrah Ong. Disambung semuanya. Iya. @anugrah_ong. Anugrah Ong. Terus ada lagi nggak untuk informasi yang lainnya selain di Instagram? Di Instagram aja sih. Instagram Kalau aja. ada yang mau sharing, boleh DM saya di Instagram aja. Oke, oh di DM ya. Iya, di DM Instagram boleh, di Facebook juga ada. Anugrah_ong. Iya. Oke. Anugrah Ong. Nggak ada spasi ya? Tidak ada spasi. Oke, siap. Gitu. Jadi DM aja kalau butuh bukunya. Nah, kita buka juga bagi orang-orang soleh nih yang punya kemampuan ekonomi. Pengen nih kami berwakaf buku. Ini kan wakaf Al-Quran. Iya. Nah, kami Buku. bantu wakaf buku. Ya. Bantu kami dalam memproduksi buku ini. Masya Allah. Nanti bukunya kami kasih secara gratis untuk yang Masya mau Allah. belajar. Misalnya dia mualaf ataupun yang baru hijrah, butuh tuntunan. Boleh pakai buku ini. Pengen Zoom bareng saya, boleh kita bahas buku ini bareng-bareng, kita belajar Masya Allah. bareng-bareng. Ini nih. Apa judulnya dari Al Fitrah? Orang yang tobat atau orang yang baru masuk Islam itu dosanya 0. Iya. Betul. 0, tapi dia perlu nih Ah. ke fitrah. Apa fitrahnya? Fitrahnya adalah beribadah, mengabdi kepada Allah. Jadi udah 0, tapi dia perlu tahu fitrahnya Iya, apa nih. iya. Diciptakan buat apa? Buat ibadah. Habis ini, insya Allah akan sedikit membantu kita untuk memahami alur itu. Begitu, Ustaz. Luar biasa. Memang kita ini memang harus turun ke bawah dulu. Ini kan isinya kan kalau tadi saya lihat itu Ustaz ya, itu simple sekali ya. Tapi simple bukan sesimpel apa ya, bahasanya simple, kemudian pembahasan juga simple Ustaz. Iya. Dasar ini kan, Iya. fitro, auro, toharo, rukun iman Islam, hukum tuh, macam-macam zikir, ya kan, sampai rahmatan lil alamin. Jadi memang ini tidak hanya dibaca untuk mualaf, tapi juga untuk kita yang turis-turis tadi itu ya. Iya, para turis-turis. Kenapa ada zikir? Nah, Kenapa ada hukum dan lain sebagainya? Saya bertemu mualaf udah 25 tahun Islam. Dia nggak tahu sholat Allah, di mana tuh? di Sulawesi Tengah. Dia cuma tahu menyebutkan Allahu Akbar. Ya Allah. Itu aja satu kata yang dia tahu selama 25 tahun, Allahu Akbar. Di kampung itu nggak ada yang ngajarin? Atau gimana? Ya sekarang ini kan tadi saya bilang orang mulai sibuk dengan urusan Oh. masing-masing. Kalau kita nggak berusaha keras untuk nyari ilmu, nggak bakal. Kita berusaha aja belum sampai yang mau ngajarin, Iya. apalagi kita nggak usaha. Allah. Karena saya merasakan itu. Saya pengen nih belajar, nyari nih ustaz, nyari nih yang katanya tokoh-tokoh agama. Nggak semudah itu Nggak mereka mau semudah itu. ngajarin. Kenapa? Ada yang lagi sibuk ngajar di kampus, ada yang sibuk jadi dosen, ada yang sibuk jadi pengajar di pondok pesantren, ada yang sibuk tablik akbar, ada yang sibuk dengan safari. Nggak punya waktu ngajarin saya. Saya datang, bisa nggak ngajarin saya? Oh, saya lagi sibuk nih, mau safari kemana gitu. Pengalaman saya, ngalamin langsung gitu. Waduh. Makanya saya bilang, yang mau belajar aja nggak semudah itu. Yang nyari aja susah ya? Iya, yang mau usaha belajar aja nggak semudah itu, apalagi yang Nggak usaha. nggak usaha. Tapi memang rentan sih ya, rentan balik lagi mereka gitu kan? Iya, bisa jadi. Saya pun gitu. Oh gitu? Iya, kalau Kalau nggak ini ya? kalau nggak sebelum masuk Islamnya itu udah belajar Quran, udah punya gambaran gimana indahnya Islam, gimana indahnya Rasulullah, mungkin murtad juga.
kalau melihat umat Islam hari ini. Iya ya. Karena keadaan umat Islam hari ini dengan Islam yang digambarkan dalam Al-Quran, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan teladan dari Nabi Muhammad itu berbeda, dan perbedaan cukup jauh. Betul merasakan kita. Bersyukur saya sebelum masuk Islam itu udah tahu Islam kayak gini. Jadi ketika melihat beda, ya udah berarti memang umat Islam hari ini dengan Islam yang sebenarnya itu belum sama nih. Ya. Karena keterbatasan, termasuk saya juga hari ini ya, belum sempurna juga, belum sama juga seperti Islam yang dibawa Nabi Muhammad. Maksudnya bukan sebelum sama kembali, tapi akhlak saya, keislaman saya belum kesempurnaan agama Islam. Insya Allah. Jadi memang setelah masuk Islam langsung gerak cepat ya, untuk bisa mengembalikan lagi apa yang dulu, misalkan kalau dulu aktif ya kan untuk mengajak ke yang sebelah, sekarang lebih aktif mengajak yang ke Islam. Insya Allah. Mengajak kenal Allah. Kenal Allah ya. Kenal Allah. Jadi sampai sih yang mau kenal Allah siapa aja, apapun agama dia, kalau mau kenal Allah ayo. Apalagi yang udah Islam mau kenal Allah, ayo. Masa udah Islam belum kenal Allah gimana ya? Bisa jadi. Kan gini, kalau udah kenal Allah harusnya kita nggak risau dengan rezeki. Betul. Kenapa kita risau dengan rezeki? Nggak kenal dengan Allah. Betul. Itu dia. Baru tahu ya. Kan beda tuh, tahu sama kenal. Iya. Beda. Betul. Tahu durian sama orang yang udah pernah makan durian beda. Cuma lihat gambar sama yang merasakan ya. Tahu gajah dengan orang yang udah pernah megang gajah. Iya. Beda. Oke, Masya Allah, ini perbincangan luar biasa yang syarat akan inspirasi dan motivasi. Mudah-mudahan Ustadz dan keluarga besar diistiqomahkan oleh Allah SWT dalam iman dan Islam. Mudah-mudahan segala kegiatan dan urusan Ustadz, baik itu dakwah ataupun kegiatan lainnya, diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Doakan kami juga untuk tetap istiqomah memberitakan informasi-informasi seperti ini, Pak, untuk kasih motivasi ke saudara-saudara kita, baik yang Muslim ataupun yang kebetulan non Muslim melihat juga konten seperti ini, gitu kan? Juga ya. Kita kan saudara. Betul. Kita juga nggak terlalu mentargetkan kalian harus masuk Islam. Ya itu tadi yang tuh kenal aja dulu Allah, gitu kan? Apa gitu. Apa ya kalau mau kan? Oh, mau, nggak dipaksa. Tapi kalau mau jauh lebih baik. Iya. Baik. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan istiqomah. Alhamdulillah, itu tadi kisah yang luar biasa dari Ustadz Anugrah Ong yang memberikan kita motivasi. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat kita semua. Bagi teman-teman yang memang merasa konten ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa tinggalkan komentar, baik itu dukungan, semangat, ataupun kritik dan saran, karena kami sangat membutuhkan kritik dan saran untuk bisa lebih baik lagi. Dan buat teman-teman yang terasa baru melihat channel kami, silahkan dipencet tombol subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.